Oke, selanjutnya kita akan membahas fokus metode iterasi. Metode iterasi itu metode yang paling sederhana dalam metode numerik. Ya, metode numerik sangat mengandalkan metode iterasi ini untuk mencari solusi dari suatu soalan atau persamaan. Iterasi bermula dari suatu titik awal, kemudian selangkah demi langkah titik tersebut diperbaiki menuju solusi yang dicari. Ya, metode iterasi dapat dijelaskan melalui langkah-langkah algoritma sebagai berikutnya. Oke, kemudian yang pertama kita dapatkan bentuk atau formula iterasi. Jadi misalnya suatu persamaan kita modifikasi dulu, kemudian yang kedua adalah pilih atau tetapkan titik awalnya, kemudian substitusi titik awal ke formula yang kita peroleh, kemudian gunakan nilai titik yang diperoleh pada langkah ketiga untuk memperoleh titik selanjutnya. Kemudian ulangi terus langkah 4. Oke. Jika sudah sama dengan titik sebelumnya atau selisihnya itu sangat kecil atau lebih kecil, maka kita bisa menghentikan iterasi kita. Oke, misalnya kita punya sudah jadi ya iterasinya itu mungkin ini masih kelihatan ya, xn ya itu sama dengan 0,5 kali xn min 1 plus 50 per xn min 1. Kemudian kita pilih titik awal x0 sama dengan 7. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai titik awal ini tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Nah, kemudian untuk iterasi yang pertama kita masukkan x0 sama dengan 7 ke sini. Ya kan? Ya, xn min 1 kan berarti kalau n-nya 1 berarti x1, lah yang ini x min 1 berarti x0. Nah, ya, kita dapatkan 0,5 kali 7 plus 50 per 7 sama dengan 7,01. Bisa dicek melalui kalkulator. Kemudian kita peroleh x2 itu menggunakan x1 ya, karena ini formulanya xn min 1 plus 50 per xn min 1, jadi kita hanya butuh x sebelumnya. Nah, kita masukkan, didapat ini dan seterusnya ya, sehingga xn min 1 kurang dari toleransi. Lah, toleransinya berapa? Misalnya sangat kecil, misalnya 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah, maka kita cek selisihnya ini. X2 dengan X1 itu selisihnya berapa? Nah, selisihnya berapa? Kalau kurang dari 10 pangkat min 4 berarti X yang terakhir itu yang menjadi solusi kita. Ya, dengan error sekian itu tadi, toleransi sekian. Toleransi 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya harus 2. X terakhir berapa? Toleransinya berapa? Gitu. Nah, jelas ya. Kemudian suatu iterasi hanya bisa dilanjutkan apabila konvergen. Nah, artinya konvergen apa? Nilai x1, x2, x3 itu mengarah ke titik tertentu ya. Misalkan semakin kecil gitu. Ya, atau ini tidak loncat-loncat. Misalnya loncat-loncat itu min plus atau 1 2 1 2 1 2 itu divergen itu. Nah, kalau konvergen, kalau perhatikan ini 7 sekian, ini 7 0 sekian dan seterusnya ke bawah 7 7 7 7 terus. Nah, itu ciri-ciri konvergen. Jadi
selisih dari dua titik terakhir mengerucut pada 0 ya, semakin kecil. Ini jadi ini selisihnya ini menuju ke 0 atau semakin kecil. Ya, jadi secara umum kita bisa menganalisis konvergensi suatu formula yang kita rumuskan itu menggunakan turunan pertama. Ya, misalnya kita punya fungsi ini x k itu sama dengan gxk min 1, ya kan? Maka gxk min gxk min 1 per xk min 1 itu sama dengan g aksen ak xk min 1 dengan ini kurang dari ak kurang dari xk. Atau kita bisa modifikasi ini menjadi gxk min 1 ini dikali ini g aksen dikali xk min 1. Nah, oke, jadi cukup ini kita pindahkan ke sini. Kemudian bisa kita modifikasi lagi menjadi ini tadi itu sama dengan xk berarti xk min 1. Gxk berarti xk plus 1 min xk. Ini sama dengan g aksen ak kali xk min 1. Atau formula terakhir dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ya. Ini konvergen ini. Jadi kita bisa mengidentifikasi konvergen itu xk plus 1 min xk ini akan mendekati 0 apabila ya m pangkat ini menuju 0 atau m ini kurang dari 1. Jadi dapat disebutkan bahwa formula iterasi akan konvergen pada titik x apabila nilai m atau g aksen xk ini nilai mutlaknya kita dapatkan itu kurang dari 1. Oke, kita ke contoh aja. Persamaan nonlinear x plus ln x. Loh, ini kok nonlinear ya Pak ya? Ya, karena ini ln ya. Kalau ini tidak ln ya berarti linear. Ini ln. Fungsi ln itu fungsi nonlinear. Bisa diselesaikan melalui formula iterasi. Berikut ini diberikan 3 macam formula iterasi yang mana konvergen pada x 0,5. Jadi ini misalnya kita pindah posisi menjadi minus xk min ln xk min 1, ya kan? Kemudian ini kita bisa buat menjadi e pangkat xk min 1 bisa. Atau kita bisa buat menjadi xk sama dengan 0,5 kali xk min 1 plus ini. Oke, mari kita cek konvergensinya. Nah, untuk turunan g aksen, nah g aksen 0,5 berarti sama dengan turunan dari ln itu adalah seper x, ya kan? Nah, walaupun kita ini minus, kita mutlakkan tetap jadi positif. Jadi 1 per 0,5 sama dengan 2. Lebih dari 2 berarti tidak konvergen. Ya, nilai m-nya mutlak m-nya lebih dari 2 berarti dia tidak konvergen. Bisa dipastikan itu. Gampang untuk ngecek. Jadi kita buat formulasi, ternyata kita turunkan kok m-nya itu lebih dari 2, lebih dari 1 ya. Kita akan nyarinya kurang dari 1. Nah, kemudian ini ternyata hasilnya 0,6 berarti kurang dari 1, dia konvergen. Yang ini
Sini 0,2 berarti dia konvergen. Nah, ini yang penting konvergen, entah nanti yang cepat yang atas yang bawah tak bahas nanti. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan ini, x kuadrat min 2 sama dengan 0 ya. Oke, kita coba tulis di sini. X kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, bisa kita modifikasi menjadi X kuadrat sama dengan 2. Itu. Ya kan? Nah, terus bisa kita modifikasi menjadi ini berarti kan X sama dengan X kuadrat kan X kali X ya. X sama dengan 2 per X. Nah, berarti formulanya XK sama dengan 2 per XK min 1. Berarti ini GX nya. G aksen X nya sama dengan diturunkan jadi apa UV ya modelnya ya, atau ini kita naikkan dulu nggak apa-apa, 2 kali X K min 1 pangkat min 1, depannya juga ini dikasih min 1, jadi sama dengan min 2 per ini berarti min 2 ya. Untuk ngecek konvergensinya. Nah, oke, apakah ini konvergen? Kita cek tadi ini tidak ngecek konvergensinya ya. Ini cukup apa? Mana yang bisa kita gunakan iterasi. Kemudian bisa kita buat seperti ini juga. Nah, ini bagaimana kalau bisa membuat yang kedua ini. Nah, yang kedua ini bisa kita pakai, berarti ya, misalnya min 0,5 ini nanti kita bagi 2. Jadi kita bagaimana mendapatkan XK sama dengan min 0,5 dikali XK min 1 min 1 XK min 1 min 1 pangkat 2 min 3. Nah, ini hasil modifikasi dari ini dengan cara bagaimana bisa memperoleh ini. Nah, bisa kita balik ya, misalnya ini XK ini min 0,5 itu min setengah ya. Ini berarti XK min 1 kuadrat min 2 XK min 1 plus 1 min 3 atau min setengah K min 1 kuadrat min 2 XK min 1 plus 2 ya. Nah, oke, jadi ini kita bisa pindah ke sini menjadi
2xk itu sama dengan min xk min 1 kuadrat ditambah 2xk min 2 ya. Berarti ini dengan sini saling menghilangkan. Jadi ini kalau kita bawa ke sini, jadi xk min 1 kuadrat itu sama dengan ini min 2 ya, min 2 berarti ini plus 2 ya. Min 2. Nah, berarti sorry, ini benar plus 2. Berarti dari formula 1 ini itu kita sebenarnya untuk mendapatkan ini itu kita tambahkan kedua ruas dengan 2xk ya. Ini ditambah 2xk. Nah, setelah ditambah 2 ruas dengan 2xk, nah ini kita pindah ke sini. Nah, ke sini. Nah, sehingga diperoleh ini tadi ya. Kemudian diperoleh ini. Nah, jadi dalam memodifikasi suatu persamaan ini itu bisa kita tambahkan. Yang penting imbang. Yang penting itu berimbang penambahannya. Misalnya tadi ini apa namanya? X K apa nambahannya tadi, misalnya x kuadrat min 2 sama dengan 0. Kita tambahkan kedua ruas ya. X kuadrat min 2 plus 2x ditambah, berarti ini juga ditambah 0, ini ditambah dengan 2x. Nah, baru dimodifikasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu sebisa mungkin yang sebelah kiri itu linear, nah sebelah kanan itu apapun bentuknya itu kita hanya kuadrat, itu akan mengarah ke barisan konvergen. Oke, kemudian untuk yang ketiga ini mendapatkan ini bagaimana? Coba kita cek ya. XK kita cek XK sama dengan 0,5 XK min 1 plus 2 per XK min 1. Nah, coba kita kembalikan ke sini. Jadi XK sama dengan setengah dari XK min 1 plus 2 XK min 1. Berarti 2 XK sama dengan XK min 1 per 2 XK min 1. Dan apa namanya, kita kalikan dengan XK begitu ya. Jadi 2 XK kuadrat dengan XK XK min 1 plus 2. Oke. Kemudian nah berarti kan mula-mula kan hanya ini tadi. Nah, di ini jadi kedua ruas itu sebenarnya dikalikan dengan XK untuk yang formula ini. Kedua ruas dikalikan XK. Ya. Di formula yang pertama tadi kan kita dapatkan bahwa XK sama dengan formula yang pertama 2 per XK min 1. 2 per XK min 1.
Lah, kok bisa menjadi ini? Ya, berarti kan tambahannya itu eh, ini setengah X min 1 tambah apa namanya ini ya, jadi bisa dimodifikasi untuk memperoleh ini. Jadi ini dari yang pertama, formula pertama itu bedanya apa sih? Nah, jadi X min 1 per 2, yang ini 2 per X min 1, ini dikalinya berarti 1. Jenengan kan sampun ngumpulke sirup nih Bu. Kula mbok dikirimi contohnya. Nah, jadi untuk yang formula ketiga ini ya 2 ruas dikali dengan XK. Ya enggak apa-apa. Yang jelas itu kan nanti dia harus positif untuk mengalihkan. Oke. Ini penjelasan untuk metode iterasi. Nah, supaya ini lebih mudah, maka sebenarnya harus kita buat program MATLAB-nya. Nah, teman kalau apa namanya bisa mengetik ini dengan baik, nah, nanti akan mudah. Ya, contoh kita apa namanya coba buka programnya untuk membuktikan mana yang konvergen, mana yang divergen. Ini adalah program yang di buku tadi. Perlu kita ketikkan satu, misalkan G1 adalah inline, D2 per X ya. G1 itu sama dengan ini untuk fungsi memasukkan satu fungsi. Ini 2 per X tadi adalah rumus formula yang kita dapatkan di formula pertama. Ini variabelnya X. Nah, ini kemudian kita buat errornya itu ya, G1 mengarah ke X dan error ya, kita X-nya adalah 1, errornya maksimal itu 1 E min 4, artinya 10 pangkat min 4, X-nya ini maksimal iterasi 5. Oke, 1 X ini fix iternya nama fungsi kita. Bisa kita ganti. Oke, sudah sesuai. Sorry, bukan X ya. Ini G1 fix, iter G1.
fungsinya satu. Tulisannya apa tadi? Fix iternya tadi tulisannya apa? Oh, depannya bukan G1 ya, depannya itu X. X error dan terakhir tidak konvergen karena melebihi 50 iterasi gitu. Jadi untuk yang fungsi 2/x ini tadi tidak konvergen ya, sebenarnya bisa kita cek melalui turunan tadi. Kemudian yang iterasi kedua menggunakan min 0,5 kali ini bisa kita cek juga. Ini sorry, ini harus pakai G2 ya, karena di atas ini G2. Si proses. Nanti kalau sesuai nanti hasilnya untuk yang kedua ini seperti ini. Jadi didapatkan X 1,412. Coba kita ulangi lagi. Benar sesuai fungsinya itu. Cek. Ya, benar ya. Ini tadi tidak muncul gara-gara ada titik koma ini. Harusnya tidak pernah. Oke. Untuk yang terakhir, fungsi iterasinya tadi pakai apa nih? G3-nya ini pakai 0,5 kali X2. Kita cari. Barangkali kita sudah pernah mengetik, jadi biar tidak ketik banyak. Belum ada ya. Oke, yang ketiga kita harus ngetik ini. Ketiga 0,5 kali X plus 2 per X. 0,5 kali X plus 2 per X. Ya, ini tidak perlu. G3 kita ganti 3. Nah, hasilnya ini jauh lebih sedikit ya. Ini kan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini cukup 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lebih baik menggunakan formula yang ini. Nah, jadi di MATLAB sangat cepat, tapi kalau kita manual mungkin lama. Oke, terima kasih. Semoga bisa belajar sendiri. Kalau di Excel juga sangat mudah, saya yakin bisa dicoba sendiri. Terima kasih.